Halo teman-teman, kembali lagi di Investor Retail. Kali ini kita akan membahas beberapa saham yang bergerak dalam bidang makanan. Yang pertama adalah INDF, yang kedua adalah ICBP, yang ketiga adalah UNPR, yang keempat adalah Mayora, dan yang kelima adalah AISA. Oke, langsung saja kita ke analisa yang pertama. INDF atau Indofood kemarin ditutup 0,00% di harga 6.575. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary, 2 mingguan ini antara akumulasi dan distribusi ini sama. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal INDF ini berada di tengah-tengah ya teman-teman. Kalau dilihat dari volumenya pun ini sebenarnya masih biasa saja. Kalau dilihat dari MACD sudah mengarah ke bawah, baca di bawah 0 juga sudah terbentuk. Kalau dilihat dari stochastic RSI ini sebenarnya sudah jenuh jual. Jadi gimana untuk teknikalnya? Untuk teknikal saya rasa saat ini dia sudah berada di atas supportnya itu 6.500. Asalkan dia tidak jebol 6.500, maka INDF masih berpotensi menguat ke atas. Ditambah lagi ini juga ada open gap down, jadi saya rasa ini bisa tertutup nantinya sekitar kurang lebih 3,5% ya teman-teman. Jadi lumayan sekali. Untuk spike buy gimana? Untuk spike buy saya rasa saya nekat saja 1% di atas support. Jadi supportnya 6.500. Jika spike buy sekarang ini saya rasa resikonya juga masih menarik, jadi 1:3. Tapi alangkah lebih baiknya spike buy saja di support ini ya teman-teman. Jadi 6.500 jika dikasih maka akan sangat bagus sekali. Tapi di selamat round ini bukan ajakan untuk membeli, hanya analisa pribadi saja. Silakan nanti teman-teman cross check ulang lagi. Oke, seperti itu INDF. Lanjut ke saham yang kedua, yaitu adalah ICBP. ICBP kemarin ditutup terkoreksi 0,85% dari harga 8.700. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary, 2 mingguan ini ada akumulasi. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal ICBP ini sebenarnya masih konsolidasi ya teman-teman. Kalau dilihat dari volumenya pun masih biasa saja. Kalau dilihat dari MACD masih mengarah ke bawah, baca di bawah 0 sudah terbentuk tapi sudah mulai mengerucut. Kalau dilihat dari stochastic ini sedang tengah-tengah. Lalu gimana untuk kondisi saat ini? Untuk kondisi saat ini saya rasa ini ICBP juga bisa spike buy di harga supportnya ini sekitar 8.675 dan saat ini dia sudah berada di support. Kalau dilihat dari risk rewardnya pun ini juga lumayan sepadan. Jika teman-teman ingin memiliki saham ICBP maka saya sarankan untuk membeli di support saja. Seperti itu, target profit bisa sekitar 5% nanti jika dikasih naik. Tapi di selamat round ini bukan ajakan untuk membeli, hanya analisa pribadi saja. Oke, lanjut ke saham yang kedua, yaitu adalah UNPR. UNPR atau Unilever kemarin ditutup terkoreksi 1,25% di harga 4.730. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary UNPR ada akumulasi. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal UNPR ini juga menarik teman-teman. Kalau dilihat dari volumenya sebenarnya masih kurang. Kalau dilihat dari MACD sudah mulai mengarah ke atas, baca di atas 0 juga sudah terbentuk. Kalau dilihat dari stochastic RSI ini sebenarnya sudah jenuh beli, jadi waktunya ada penjualan. Lalu gimana untuk UNPR? Ya, UNPR ini berada di atas support ya teman-teman. Kalau dilihat dari resistennya pun berada di harga 5.000-an. Jadi jika teman-teman ingin memiliki saham UNPR, saya rasa risk rewardnya ini menarik, sekitar 1:5 mungkin ya teman-teman. Tapi saya sarankan untuk membeli dekat support saja di harga 4.680. Nanti juga bisa berpotensi menguat jika dia dikasih naik, karena saat ini UNPR juga mengalami masa konsolidasi dulu. Tapi secara teknikal UNPR ini juga sudah lumayan bagus karena dia sudah berada di dekat support. Seperti itu UNPR. Lanjut ke saham yang keempat, yaitu adalah Mayora. Mayora kemarin ditutup terkoreksi 0,26% di harga 1.890. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary Mayora ada distribusi 2 mingguan ini. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal Mayora ini sangat bagus ya teman-teman. Kalau dilihat dari volumenya pun sebenarnya masih biasa saja atau masih kurang. Kalau dilihat dari MACD masih mengarah ke atas, baca di atas 0 juga masih terbentuk. Kalau dilihat dari stochastic ini sebenarnya masih rata-rata. Lalu gimana untuk Mayora?
Untuk Mayora saya rasa dia berada di atas support ya teman-teman. Ditambah lagi insight saya ini Mayora ini membentuk inverted head and shoulder, jadi ini bagus sekali. Jika teman-teman ingin memiliki saham Mayora maka bisa spek buy di atas support saja. Untuk saat ini risk rewardnya pun juga masih menarik karena dia masih berada di atas support dan berpotensi untuk menguat ke atas. Seperti itu Mayora, jadi menarik. Tapi disclaimer on, ini bukan ajakan untuk membeli, hanya analisa pribadi saja atau insight. Teman-teman bisa cross check ulang untuk lebih pastinya. Oke, lanjut ke saham yang terakhir, yaitu adalah Aisyah. Aisyah hari ini ditutup menguat 2,59% di harga 158. Kalau dilihat dari transaksi asing ada net sell. Kalau dilihat dari broker summary, Aisyah 2 mingguan ini ada distribusi. Oke, langsung saja kita analisa teknikalnya. Secara teknikal Aisyah ini sudah lumayan tinggi ya teman-teman. Kalau dilihat dari volumenya pun ini sebenarnya masih bagus. Kalau dilihat dari MACD masih mengarah ke atas, baca di atasnya juga masih terbentuk. Kalau dilihat dari stokastik ini sebenarnya sudah jenuh beli, jadi waktunya ada penjualan. Lalu gimana untuk kondisi saat ini? Untuk kondisi saat ini saya rasa Aisyah ini saya lebih memilih buat NC aja dulu ya teman-teman. Jadi kalau keempat tadi itu bagus untuk spek buy, untuk Aisyah saya rasa saya lebih memilih buat NC aja dulu karena saat ini sudah terlalu tinggi. Jadi risk rewardnya bagi saya ini tidak menarik. 4 banding berapa ini? 1 ini. Saya lebih memilih buat NC aja dulu, tunggu dia di support di harga 150 atau break resisten di harga 160. Seperti itu untuk Aisyah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan tulis di kolom komentar jika ada saham yang ingin di request, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.